Selamat sore. Pada sore ini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya mata kuliah pengambilan keputusan C. Dosen pengampu saya Bang Wiro Octavius Ginting. Baik, saya akan menjelaskan UTS saya, contoh kasus perusahaan swasta di Indonesia dan contoh kasus sektor publik di Indonesia. Contoh kasus saya perusahaan di sektor swasta yang saya ambil adalah implikasi strategi pemasaran PT Gojek terhadap perilaku konsumen. Gojek saat ini sedang naik daun dan telah menguasai pasar ojek online di Indonesia. Walaupun ada kompetitor besarnya GrabBike, namun Gojek tidak terbendung. Selain ojek online, Gojek juga menyediakan layanan lainnya seperti GoFood, GoMart, GoMessage, dan GoSend. PT Gojek Indonesia atau Gojek yang berdiri sejak tahun 2011 merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi ojek secara online. Gojek melayani jasa antar penumpang bepergian, layanan jasa pengiriman barang atau GoSend, pesan antar makanan atau disebut dengan GoFood, dan juga berbelanja atau GoShop. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan ojek secara online pertama dan tidak menutup kemungkinan untuk munculnya para pesaing Gojek lainnya, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang kuat supaya dapat bertahan. Dan contoh perusahaan di sektor publik yang saya ambil adalah peran perempuan di sektor domestik dan sektor publik. Permasalahan yang dibahas adalah pembagian waktu dalam menjalankan peran ganda yang dilakukan wanita pekerja di sektor domestik dan publik, dan tantangan yang dihadapi wanita dalam menjalankan peran ganda tersebut. Tantangan wanita pekerja berasal dari keluarga maupun terhadap pekerjaan di kantor. Sebagian ada juga yang mempekerjakan PRT, namun tanggung jawab tetap di wanita jika urusan domestik tidak beres. Suami merupakan kepala keluarga di rumah, sedangkan wanita merupakan kepala rumah tangga. Pengambilan keputusan di keluarga dilakukan oleh pria yang merupakan kepala keluarga. Namun dalam mengambil keputusan biasanya didiskusikan terlebih dahulu kepada istri maupun anak, seperti contoh keputusan dalam menentukan di mana anak akan disekolah. Kesimpulannya adalah motivasi dan tujuan yang mendorong wanita untuk bekerja dalam faktor ekonomi. Kesimpulan yang saya ambil adalah model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau suatu yang mewakilkan apa yang diyakinkan konsumen dalam mengambil keputusan menjual dan mencari keuntungan. Dengan demikian pula keberhasilan pengusaha, ahli pemasaran, pramuniaga dan memasarkan suatu produk membawa kepuasan kepada konsumen dan diri pribadinya. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah tugas penting bagi para konsumen. Dalam hal ini, Gojek Indonesia menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya, sehingga konsumen yang tadi menggunakan ojek biasanya kemungkinan beralih ke Gojek. Setelah bermunculan pesaing-pesaing yang hampir mirip dengan Gojek melakukan beberapa cara agar Gojek tetap eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Gojek menambah pelayanan yang memberikan manfaat bagi konsumen yang terlihat dalam beberapa fitur seperti GoSend, GoRide, GoFood, GoMart, GoBox, GoClean, GoGlam, GoMessage, dan GoCarry. Dan sarannya adalah dalam sistem pemasaran baiknya juga melihat sistem program jangka pendek dan jangka panjang, karena orderan produk jasa juga memiliki tingkat naik turunnya kejenuhan pada keinginan konsumen. Untuk perusahaan baiknya memiliki alternatif yang meliputi taktik dalam mempertahankan kualitas dan keinginan konsumen, serta menemukan sistem bagaimana melihat peluang dan informasi bisnis jasa, serta perkembangan strategi marketing mix dan penentuan STP yang dapat menetapkan
proses produk jasa. Demikian saya Andreas Papuka Sinutambolon dengan NIM 200903144. Terima kasih.